It's Moji. Halo, good morning Moji Buddy. Ya, di mana kotornya wilayah pesisir pantai di Indonesia kerap menjadi permasalahan bangsa kita. Menanggapi permasalahan tersebut, sejumlah remaja yang tergabung dalam Pandawara Group menjadi solusi yang dibutuhkan selama ini. Pandawara Group memulai gerakan untuk membersihkan pesisir pantai yang kotor dan mengajak orang untuk ikut serta melalui media sosial. Keren banget ya Moji Buddy. Semoga saja semakin banyak orang-orang yang peduli dengan lingkungan dan tergerak untuk ikut berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan. Bersama saya Beverly Gunawan, inilah Moji Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama di mana warga Sleman, Yogyakarta digegerkan dengan penemuan potongan-potongan tubuh manusia di bawah sebuah jembatan. Wah, dugaan potongan tersebut merupakan korban mutilasi. Ya, sementara itu di ibu kota, wanita hamil tewas tidak wajar di sebuah rumah kontrakan di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Ia tinggal bersama seorang pria yang diakui sebagai suaminya, tetapi pria itu menghilang, tidak diketahui keberadaannya. Kita ke Sumatera Barat, seorang pria di Padang Panjang babak belur dihajar warga karena kedapatan membawa seorang bocah perempuan. Upaya penculikan itu gagal lantaran ibu korban berteriak minta tolong. Terjerat pinjaman online, seorang wanita di Rembang, Jawa Tengah nekat menipu banyak orang. Penipuan berkedok investasi itu merugikan para korban hingga miliaran rupiah. Sebuah rumah singgah satwa sekaligus klinik bagi hewan anjing dan kucing di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dibakar mantan karyawan klinik karena pelaku sakit hati. Aksi pelaku terekam kamera dan menjadi viral di media sosial. Mobil bak terbuka menabrak dua pengendara motor yang merupakan bapak dan anak hingga tewas di kota Serang, Banten. Ironisnya, keduanya menjadi korban tabrak lari usai mengantarkan sang anak melamar kerja. Ya, jangan kemana-mana, Moji Pagi akan kembali dengan informasi mengenai bocah perempuan yang dibakar temannya. Selengkapnya sesaat lagi. Kembali lagi di Moji Pagi bersama saya Beverly Gunawan. Ya, bocah berusia 8 tahun di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dibakar oleh teman sepermainan saat hendak pergi ke warung. Kini korban mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Peredaran narkoba jaringan internasional digagalkan polisi di Batam. 4 kurir narkoba ditangkap, sementara lebih dari 20 kg sabu disita. Sebagian besar sabu dikapalkan dari Malaysia. Ya, seorang pria di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat menganiaya istrinya menggunakan senjata tajam. Aksi penganiayaan diduga dari keinginan sang istri yang meminta bercerai. Misteri teror bom ikan atau bondet di Padang, Sumatera Barat beberapa waktu lalu akhirnya terungkap. Pelaku yang berhasil ditangkap mengaku menggunakan bom itu untuk menakut-nakuti kerabatnya terkait permasalahan keluarga. Diduga dilarang menyawer pada acara resepsi pernikahan seorang oknum kepala desa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terlibat keributan dengan pihak yang menggelar hajatan. Kasus tersebut kini dalam penyelidikan polisi. Harga beras semakin mahal namun petani tetap saja merana. Jangan kemana-mana, kami akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi usai jeda pariwara berikut ini. Moji Pagi kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Ya, Moji Buddy, meski harga beras di pasaran kian mahal, petani tetap tidak saja menikmati hasil keuntungan. Para petani justru merana karena biaya tanam padi yang tinggi. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan sidak harga kebutuhan pokok di Pasar Malang Jiwan Kolomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kendati mendapati harga telur dan daging ayam masih tinggi, Mendak mengatakan harga dua komoditas itu berangsur mulai turun.
Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Aparat Polresta Bogor Kota menerima 6 laporan aduan warga terkait praktik curang sistem zonasi PPDB. Di Pekanbaru Riau, sejumlah warga juga melaporkan dugaan kecurangan dalam PPDB ke polisi. Kecurangan ini diduga dilakukan dengan memanipulasi data peserta didik baru. Sampah, masalah klasik yang tak kunjung usai. Penyebab perilaku yang tak kunjung bertanggung jawab atau buang sampah sembarangan. Sadar akan masalah itu, aksi bersih-bersih sampah digelar di berbagai daerah. Sebuah perahu kayu karam dihantam gelombang saat berlayar di perairan Selayar, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. 7 penumpang termasuk nahkodanya terlempar ke lautan hingga sebuah kapal roro melintas memberi bantuan. Jangan kemana-mana Moji Badi, karena Moji Pagi masih akan kembali dengan informasi mengenai Presiden Jokowi meninjau Stadion Sijalak Harupat. Selengkapnya sesaat lagi. Kembali lagi di Moji Pagi, Presiden Joko Widodo mengunjungi Stadion Sijalak Harupat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Presiden Jokowi meninjau kondisi stadion yang telah dirampungkan Kementerian PUPR untuk persiapan Piala Dunia U17 2023. Warga sedang pusing dengan lonjakan harga bahan pokok. Di sisi lain, korupsi terus berlangsung di negeri ini. Uang perkara korupsi BTS Kominfo senilai 27 miliar rupiah dikembalikan pengacara salah satu terdakwa. Darurat membeli BBM di pinggir jalan karena tangki bensin habis dan SPBU masih jauh. Waspadai beli BBM yang dioplos minyak tanah. Moji Badi tak tanggung-tanggung, warna BBM dicampur pewarna agar menyerupai aslinya. Ya, kita ke informasi haji, di mana 1 di antara 3 jemaah haji Indonesia yang dilaporkan hilang akhirnya berhasil ditemukan. Namun jemaah haji asal Probolinggo, Jawa Timur itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di Rumah Sakit An-Nur, Mekah. Diduga ia terpisah dari rombongan usai melempar jumrah di Mina. Moji Badi menarik, untuk pertama kalinya 3 bakal calon presiden Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan akan bertemu di satu acara yang sama di Makassar. Berikut ini informasi selengkapnya. Setelah ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke Belitung menikmati mie Belitung. Tetaplah bersama kami di Moji Pagi. Masih bersama saya Bevli Gunawan dan Moji Pagi kembali dengan informasi kuliner. Nah, Moji Badi yang masih bingung mau makan siang apa hari ini, saya punya rekomendasi. Moji Badi bisa mencoba mie Belitung. Kuah kaldu udangnya bikin ketagihan. Sepertinya lezat bukan? Berikut ini liputannya untuk Anda. Dari mie Belitung, Moji Badi, mungkin apakah Anda pernah ke warung Makbeng di Sanur, Bali? Tempat makan ini dinobatkan sebagai tempat makan legendaris ketiga dunia tahun 2023 versi Taste Atlas, situs perjalanan dan panduan kuliner internasional. Nah, warung yang berdiri sejak tahun 1941 ini hanya menyajikan satu menu, yaitu ikan laut goreng dan sup ikan laut. Ya, nampaknya aneka kudapan khas Indonesia kini semakin disukai di luar negeri, seperti kedai yang menjual panganan tradisional Indonesia di Hong Kong. Dalam sehari, ratusan camilan ludes terjual. Saatnya kita ke informasi cuaca, Moji Badi. BMKG memperkirakan seluruh wilayah Jakarta pagi ini akan cerah berawan. Sementara pada siang hingga malam hari, cuaca berawan masih akan menyelimuti wilayah ibu kota. Namun waspada potensi hujan yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Jakarta Selatan pada malam hari nanti. Berikut ini perakiran cuaca yang kami rangkum dari laman BMKG.
Nah, ini khusus bagi Anda pecinta voli. Jangan lewatkan pertandingan AVC Challenge Cup for Men 2023 Vietnam versus Thailand. Pada hari ini pukul 11 siang, dilanjutkan dengan Korea Selatan melawan Bahrain pukul setengah 2 siang. Serta Chinese Taipei kontra Kazakhstan pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Live dan eksklusif hanya di Moji dan Video. Ya, segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseluruhan program-program di Moji. Ya, Moji Buddy, usai sudah rangkaian Moji pagi hari ini, semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Bevli Gunawan pamit, sampai jumpa dalam Moji pagi selanjutnya, hanya di Moji, seru banget. It's Moji.